Setelah kita membahas pertemuan sebelumnya, yaitu paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya ada 12, ya, termasuk dari mereka ada yang ulama yang mengatakan hanya 10 karena menjadikan Abdul Ka'bah dan Miqwam itu satu orang, terus Hajlan dan Haidat juga satu orang, sehingga jumlahnya ada 12. Dari 12 paman Nabi itu yang paman kandung dengan abahnya Rasulullah yaitu Sayyid Abdullah, yaitu 3, yaitu Sayyidina Abu Thalib, Zubair dan Abdul Ka'bah. Itulah daripada paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang mendukung perjuangan Nabi, ada juga yang memusuhi Nabi. Jadi tidak jarang ketika seseorang berdakwah, seseorang menyebar kebaikan, itu kadang-kadang yang memusuhi tidak dari luar, justru kadang-kadang dari dalam sendiri. Itu ada dari keluarga, baik itu pamannya, baik itu putranya. Kita tahu Nabi Nuh saja putranya tidak mau ikut dalam kebaikan yang disebarkan oleh Nabi Nuh. Nabi Lut istrinya. Jadi bisa terjadi dari manapun. Makanya godaan atau ujian itu bisa jadi dari keluarga, dari orang dekat yang justru malah tidak mendukung dari perjuangan seseorang dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang penting adalah tugas kita adalah fadzakir innama antal mudzakir. Nah, kita hanya mengingatkan, tugas kita mengingatkan. Ya. Ketika Rasulullah juga setidaknya mengadukan sebenarnya, dalam artinya kok ini keluarga tidak mau ikut, kemudian maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kehendaki, tapi Allah lah sejatinya yang memberikan hidayah. Ketika Nabi Nuh meminta, ya Allah, ini anakku itu adalah keluargaku, maka diingatkan juga oleh Allah, karena dia bukan keluarga, karena dia tidak mau mengikuti petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran bagi kita. Kemudian wa ammatuhu yaitu bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu termasuk yang pertama Sayyidah Sofiyah, wahia Ummu Zubair bin Awam. Sayyidah Sofiyah ini adalah ibu dari sahabat Nabi yang bernama sahabat Zubair bin Awam. Wa ummuha Hala bintu Uhud, Ummu Hamzah. Jadi satu saudara dengan Sayyidina Hamzah. Wa tuwfiyat fil Madinah fi khilafati Umar bin Khattab fi sanati Isrin. Pada tahun ke-20 pada kekhilafahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, maka beliau meninggal dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya mencapai 73 tahun, waktu binat bil Baqi, dikuburkan di kuburan Baqi. Wa qila lam yaslam min ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam allati adrakna al-bitsah wa iruha. Tidak ada yang masuk Islam yang menemui, yang memenangi ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi, kecuali hanya Sayyidah Sofiyah. Wakila bal aslaman aidon Arwa wa Atikah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan masuk Islam juga, seperti bibi Nabi yang bernama Arwa dan Atikah. Yang kedua termasuk ammah atau bibi Nabi adalah Arwa. Kemudian yang ketiga Atikah. Yang keempat Ummu Hakim. Yang kelima yaitu Barrah. Yang keenam Umaymah. Ya, la khilafa fi adami islami hadhihi salasah al-akhirah. 3 yang terakhir yaitu Ummu Hakim, Barrah dan Umaymah itu belum masuk Islam. Wa hadhil khamsah akhirah syaqiqat Abdullah walid Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 yang terakhir, ya, 5 terakhir yaitu Arwah,
Atikah, Ummu Hakim, Barrah dan Umaymah adalah termasuk saudara kandung dari ayah Nabi SAW, Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu daripada bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paman-paman Nabi yang jumlahnya 12. Kemudian disebutkan Sofiyatu Dzatuh Tidah. Sofiyatu Dzatuh Tidah sahibatu ibtidai bi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Sayyidah Sofiyah itu adalah masuk Islam bila khilaf, termasuk bibi-bibi Nabi yang tanpa ada perbedaan pendapat ulama masuk Islam, maka dijuluki dengan Sofiyah Dzatuh Tidah. Jadi tebusan untuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah paman dan bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenal keluarga beliau, kerabat beliau, paman-pamannya dan bibi-bibinya, dan harapannya kita nanti bisa mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu musta'an wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.